Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Betul ya Kak Novi ya? Betul. Ya, adik-adik hari ini kita akan berjumpa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Kita sudah memasuki bulan Juli loh adik-adik. Bulan yang ketujuh. Nah, adik-adik jangan sedih. Walaupun masih kita ibadahnya dari rumah masing-masing, tapi kita harus tetap bahagia. Situasi apapun, adik-adik tetap bahagia. Ya, Kakak Vera sama Kakak Novi masih pakai masker nih. Ya, itu artinya kita sama-sama menetapkan atau memakai ini untuk protokol kesehatan. Nah, adik-adik juga ya, walaupun adik-adik di rumah, apalagi kalau adik-adik keluar. Oke, adik-adik semua, kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita semua bahagia, tidak ada yang sakit. Semua sukacita, kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik boleh berdiri semua. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik boleh bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujak temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik, hari ini kita berbahagia bersama teman-teman kita, walaupun kita tidak di sebelah teman-teman kita, tetapi ada kakak, ada adik kita, bahkan mungkin ada orang tua kita. Jadi kita berbahagia. Oke, kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Ayo lipat tangan semuanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan memberikan kami kebahagiaan. Tuhan kumpulkan kami bersama keluarga kami. Tuhan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami kasihi. Dan kami siap untuk melanjutkan kebaktian kami pada
pagi hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan karena Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pagi ini di dalam nama-Mu dari awal sampai akhir nanti, semua boleh jadi atas kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Adik-adik semua gembira? Semua gembira. Kak Novi gembira? Gembira dong. Iya, gembira semua ya, tidak ada yang bersedih. Kita lanjutkan lagi pujian kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi hati yang gembira. Ya, semua boleh berdiri, semua boleh tepuk tangan yang keras. Hati yang Gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. satu kali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, hati yang gembira, Tuhan senang ya Kak Novi ya. Iya, betul. Jadi jangan sedih-sedih adik-adik ya. Kita happy selalu, kita bergembira selalu bersama keluarga yang kita kasihi. Nah kita hari ini setelah bernyanyi kita apa Kak Novi? Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kak Vera. Iya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita tenangkan hati, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ya, ini lagu baru ya Kak Novi ya. Ya, belajar bersama-sama. Belajar ya. bersama-sama ya, lagunya gampang sekali. Kita belajar sama-sama ya. Aku mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Siap mendengarkan. Sekali lagi, mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ya, adik-adik sekarang siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Noni. Tuhan Yesus memberkati kita, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua sudah pegang Alkitab ya? Udah semuanya pegang Alkitab? Buka sekarang di Kejadian. Kejadian 1. Udah? Kejadian 1,
Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Kita baca semuanya ya, pasal 1 semuanya. Nah, sebelum kita mulai membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, duduk yang manis ya. Jangan saling korek sana, korek sini. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata sekarang. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk saat dan waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami, di mana saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama. Karena itu ya Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami, menolong kami anak-anak Tuhan supaya dapat mendengarkan firman Tuhan ini, dan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami anak-anak Tuhan supaya dapat melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, berfirmanlah kepada kami sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Duduk yang manis. Sekarang kita baca sama-sama ya. Perhatikan Alkitabnya. Jika ada bapak atau ibu yang mendampingi, silahkan memperhatikan Alkitabnya dan menolong anak-anak untuk mendengarkannya dengan baik. Kita baca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah,
hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, demikian jauh firman Tuhan, kita sudah baca, kita sudah dengarkan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat apakah anak-anak ini yang di rumah sudah lama ya, sudah lama tidak ikut sekolah minggu secara offline, berkumpul di gereja. Kira-kira masih ingat nggak kisah penciptaan? Jadi ini minggu ini kita akan belajar, mau mengulang, Ibu Guru mau bertanya-tanya apakah anak-anak di rumah ini masih ingat gak cerita bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, hari pertama apa, kemudian hari kedua apa, hari ketiga apa, mau tanya-tanya dulu. Ya. Siapa kira-kira yang di sini, yang di rumah ada ikut ibadah dengan sungguh-sungguh nih? Ibu Guru mau lihat dulu kira-kira si ini apa? Darlin ada ikut sekolah minggu biasanya. Darlin, Jovan, siapa lagi? Siapa tuh? Adriel, Rai, Dekman, siapa lagi? Jubi, adiknya Jubi siapa namanya? Edelin, ada lagi. Nathan sama Raisa. Kemudian ada anak-anak siapa lagi ya? Bu Guru agak-agak lupa soalnya lama gak ketemu. Tasya, bukan. Yang di KUM, adiknya Amel. Temannya yang film itu loh. Tante lupa sebentar, Tante tanya dulu sama Kak Sebas. Kak Sebas siapa namanya Kak Sebas? Tasya, siapa? Marsha. Marsha. Kemudian siapa lagi anak-anak sekolah minggu yang lain?
Nanti Ibu Guru ingat-ingat dulu ya. Tapi semuanya hadirkan untuk dengarkan firman Tuhan. Mau tanya nih, hari pertama Tuhan Allah menjadikan apa tadi dikatakan? Terang, pinter, terang. Lalu Bu Guru tanya lagi, Tuhan Allah menciptakan terangnya bagaimana? Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah mengatakannya saja. Begini Tuhan Allah bilang, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kenapa kok Tuhan Allah menjadikan terang dulu? Karena tadinya gelap. Seluruh dunia itu belum ada, bumi itu belum ada. Yang ada hanya gelap di mana-mana. Terus dikatakan Roh Allah melayang-layang. Karena gelap, Tuhan Allah jadikan dulu terang. Lalu terang itu jadi. Itulah hari pertama. Terus tadi dikatakan apa firman Tuhan? Lalu Allah memisahkan terang itu dari gelap. Dikatakan lagi apa? Tuhan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadi ingat ya, yang menamakan terang itu siang, yang menamakan siang maupun yang menamakan malam itu Tuhan Allah. Jadi sudah tahu ya, udah ingat ya, hari pertama Tuhan Allah menjadikan terang. Lalu Tuhan Allah menamakan terang itu siang. Jadi kalau ditanya misalnya Pak Pendeta atau siapa, Pak Majelis atau Mama atau Papa atau siapa guru di sekolah nanya, siapa yang menamakan siang atau terang? Siang atau malam? Yang memberi nama, terang itu siang, lalu gelap itu malam. Siapa yang memberi nama itu? Gak boleh salah ya. Yang memberi nama adalah Tuhan Allah sendiri. Kemudian Tuhan Allah lihat, wah udah terang. Lalu Tuhan Allah bilang, jadilah pagi, jadilah petang. Tahu petang ya? Sore. Jadilah sore, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian besoknya lagi, sudah hari pertama udah jadi. Hari kedua, Tuhan Allah menciptakan apa? Baru ada terang, terus air yang ada di atas, air yang ada di bawah masih kumpul jadi satu. Tahu ya? Kalau air yang ada di atas sekarang kita lihat sebagai apa? Awan. Ya, awan ya. Ya, air yang ada di bawah, Tuhan Allah bilang begini. Karena tadinya masih ngumpul jadi satu, Tuhan Allah bilang begini. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu gunanya apa? Untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Ini tadi seluruh bumi nih semuanya penuh dengan air, nggak ada tanah kering ya. Jadi semuanya airnya ngumpul jadi satu. Tuhan Allah pisahkan supaya air yang ada di atas jauh ke atas, air yang ada di bawah turun di bawah. Tuhan Allah memberi nama. Tuhan Allah bilang jadi cakrawala. Lalu Tuhan Allah memberi nama cakrawala itulah langit. Dah ya, yang memberi nama kalau kita sekarang bilang, itu langit. Nah itu yang memberi nama itu adalah Tuhan Allah. Bukan manusia. Tuhan Allah kalau kita sekarang kenal bilang, itu langit. Kita sebut langit, itu Tuhan Allah yang kasih nama. Lalu Tuhan Allah tujuannya buat cakrawala itu supaya memisahkan air. Air yang ada di bawah jangan ngumpul sama air yang ada di atas. Ya, dipisahkan sama langit. Lalu Tuhan Allah bilang begini, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kemudian hari ketiga. Karena seluruh bumi ini permukaan ini enggak ada tanah kering. Semuanya air. Lalu Tuhan Allah begini. Wow, semuanya air. Tuhan Allah perintahkan lagi. Berfirman lagi Tuhan Allah. Hendaknya jadi semua air kumpul. Supaya ada kelihatan tanah yang kering. Airnya kumpul nih. Nurut gak airnya? Nurut, ngumpul semua. Jadi satu. Bukan jadi satu ya. Jadi laut. Ngumpul di mana-mana ngumpul. Jadi tidak lagi semua tempat penuh air. Tapi air itu kumpul satu tempat. Lalu kelihatanlah tanah yang kering. Terus Tuhan Allah kasih nama. Nah, yang tempat kumpulan air yang besar itu namanya apa? Laut. Terus
Tanah yang kering itu namanya apa? Daratan. Ingat ya, Allah yang menamai. Kumpulan-kumpulan air itu Allah namain laut. Tanah yang kering itu Allah namakan daratan. Jadi yang memberi nama laut, kalau sekarang kita bilang, ayo ke laut, yuk ke laut. Oh, kalau kita lihat laut, oh itu laut. Siapa yang memberi nama? Tuhan Allah. Ya. Terus, oh itu daratan. Tanah yang kering itu namanya daratan. Siapa yang beri nama? Tuhan Allah. Sudah selesai? Belum. Jadi sudah laut, sekarang ini hari ketiga ya, kita sedang ngomongin hari ketiga. Sudah jadi laut, sudah kumpul satu tempat, darat. Lalu Tuhan Allah lihat, wow, darat ini masih kosong, belum ada apa-apa. Tuhan Allah perintahkan lagi. Oke, daratan, bumi yang kering itu hendaklah menumbuhkan, tumbuh segala jenis tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan tumbuh. Jadi enggak? Jadi pohon-pohon, rumput, bunga-bunga, semuanya Tuhan Allah jadikan pada hari ketiga. Udah ya. Jadi hari pertama kita ulang ya. Hari pertama tadi terang. Kemudian Tuhan Allah pisahkan terang itu hari pertama ya. Terang itu siang dan malam Tuhan Allah buat di hari pertama. Kemudian hari kedua apa? Cakrawala, langit. Tujuannya apa? Supaya pisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Lalu yang memberi nama langit adalah siapa? Tuhan Allah. Kemudian hari ketiga. Ya, sekarang hari ketiga. Ingat ya anak-anak, jangan lupa. Hari ketiga Tuhan Allah menjadikan apa? Tadinya semuanya, seluruh permukaan bumi itu adalah air. Tuhan Allah perintahkan kumpul. Kemudian biar ada tanah yang kering. Kelihatan yang kering. Jadikan laut, jadikan daratan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, mau pohon mangga, mau pohon jeruk, mau pohon apa lagi? Coba yang sebutin, galang-galang, pohon apa ada? Wow, ibu guru gak bisa dengar, tapi pasti Galang sudah sebut salah satu pohon yang ada di rumahnya, pohon Galang. Pohon mangga gitu pasti bilang ya, karena ada pohon mangga di rumahnya. Ya. Kemudian El juga ikut sekolah minggu kan? Pohon apa El? Bunga aja, El sebutin bunga Kamboja. Ya, udah nggak tahu ini El sebutnya apa, tapi pokoknya pasti El tahu ya. El kan udah besar, udah lama nggak ketemu tapi pasti udah besar. Nah, kemudian ada bunga-bungaan, ada rumput. Itu Tuhan Allah jadikan di hari ketiga. Lalu Tuhan Allah berkata, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Sekarang masuk hari keempat. Nah, masih ingat gak tadi baca hari keempat itu Tuhan Allah menjadikan apa? Benda-benda penerang pinter. Ada yang jawab benar kan? Benda-benda penerang. Hari keempat. Apa? Yang paling besar, yang siang-siang ada, pagi-pagi udah terbit. Matahari. Yang kedua, apa? Yang kedua yang besarnya kedua. Bulan pada malam hari. Kemudian apa? Bintang-bintang. Ya, itu hari keempat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan bilang begini. Matahari, ini benda-benda penerang ini supaya menerangi bumi. Ya, matahari, kau menguasai siang. Bulan, kau menguasai malam. Bulan dan bintang-bintang itu ada pada malam hari. Menguasai malam hari. Tujuannya apa? Supaya menyinari bumi. Biar kalau malam gak terlalu gelap. Karena ada cahaya bulan dan cahaya bintang. Walaupun bintang agak jauh sekali ya. Tapi pengaruh mungkin juga sampai sini. Gak pernah belajar yang itu. Nah, lalu itu Tuhan Allah katakan, jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari keempat. Sudah ingat ya? Ingat semuanya ya. Nanti bentar ada orang bu guru nanya loh, ada pertanyaan. Jadi ingat baik-baik. Kemudian sudah selesai hari keempat. Tuhan Allah menjadikan hari kelima. Masuk hari kelima.
Lalu Tuhan Allah lihat, wow, lautnya tadi yang air berkumpul di satu tempat tuh, Allah lihat belum ada isi apa-apa, ya, masih kosong, air tok, nggak ada apa-apa di dalam airnya. Lalu Tuhan Allah bilang begini, firman, Tuhan Allah bilang begini, hendaklah berkeriapan di dalam air segala jenis binatang, ikan-ikan yang besar, yang kecil, ada di dalam laut. Lalu jadi ada ikan paus, ada ikan apa lagi? Ikan hiu, ikan apa lagi? Ikan lumba-lumba. Wah, siapa yang sebutin ikan lumba-lumba? Hah? Siapa? Naomi. Naomi apa siapa? Karisma. Wah, anak cowok ada nggak yang jawab? JJ mungkin jawab di rumah. Adriel, Dekman. Ikan apa ada? Ikan lele. Wow, ada sebut ikan lele, lalapan. Kemudian setelah ikan-ikan, semua jenis ikan sudah diciptakan Tuhan Allah dan binatang-binatang lain, ubur-ubur ada juga ya. Ada ubur-ubur, ada kuda laut, ya. Kan segala jenis. Itu pada hari kelima. Lalu setelah ada ikan-ikan di laut, lalu Tuhan Allah bilang, lihat nih, wow, langitnya masih kosong. Biar ada hiasan gitu, biar tambah cantik. Tuhan Allah bilang, hendaklah jadi burung-burung. Ada burung-burung berterbangan di udara. Biar kalau kita angkat kepala, wow, ada burung cantik lewat. Ya kan? Burung apa aja Tuhan Allah ciptakan, segala jenis burung. Tuhan Allah ciptakan burung apa? Coba sebutin. Siapa yang mau sebutin? Guru lupa nih nanti anak-anak. Nathan, burung apa ada? Burung merpati, burung nuri. Siapa tuh sebutin? Burung garuda, burung raja wali. Burung apa? Burung tekukur, Bu Guru. Burung pipit. Burung apa lagi? Burung bangau. Burung gagak. Burung gagak tadi sudah ya? Belum? Burung apa lagi? Burung jalak, ya. Burung kasuari, burung merak. Wow, banyak burung Tuhan Allah jadikan. Bahkan burung-burung yang kita nggak tahu juga namanya. Bu Guru juga banyak nggak tahu nama burung. Tapi anak-anak tentu yakin bahwa di rumah pasti sebutin banyak jenis burung. Ya kan? Siapa lagi yang sebutin di rumah? Mang Caca. Mang Caca ikut nggak sekolah minggu? Mang Caca biasanya ikut nggak sekolah minggu? Anak-anak yang kelas besar itu. Ntar lagi masuk remaja. Kalau anak-anak remaja ikut nggak sekolah minggu? Apa ikut ibadahnya orang dewasa? Gak apa-apa, di mana aja, yang penting dengerin firman Tuhan tiap minggu, ikut ibadah, ya. Kalau anak-anak yang kecil, siapa lagi? Siapa namanya ini? Cucunya Pak Dopong, Mario. Mario juga ikut sekolah minggu ya. Kemudian ada siapa lagi? Banyak anak-anak, nanti Tante ingatin satu-satu ya, Tante berusaha mengingat nih. Kemudian itu Tuhan Allah katakan, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-5. Kemudian masuk hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan apa? Segala jenis binatang. Baik yang melata, baik yang punya kaki 2, yang punya kaki 4. Ya. Binatang apa misalnya? Sapi. Sapi itu hari keberapa tadinya jadinya? Hari ke-6 ya. Hari ke-6 ada sapi, ada kuda, ada apa lagi? Ada harimau, ada apa lagi? Ada singa, ada apa lagi? Ada kodok. Ada apa lagi? Kambing. Ada domba. Ada jerapah. Ada apa lagi? Buaya. Buaya itu hari keberapa ya? Nanti kita tanya Pak Pendeta. Ya. Oke. Kemudian setelah sudah jadi semua, ada burung, ada ikan, ada buah-buahan, ada tanaman, ada pokoknya semuanya udah ada lengkap nih. Lalu masih ada satu lagi yang belum Tuhan Allah ciptakan. Tuhan Allah katakan, rembuk dulu nih Tuhan Allah. Baiklah kita. Nah, di sini dikatakan kita.
Kita tuh siapa aja? Kita itu siapa? Tuhan Allah katakan tadi bilang, baiklah kita. Coba kita lihat tadi pasal berapa, ayat berapa ya? Ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kita di sini siapa aja? Allah Bapa. Firman-Nya yaitu siapa? Tuhan Yesus. Lalu siapa? Roh Kudus. Makanya Tuhan Allah katakan, baiklah kita. Allah Tritunggal nih. Menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita manusia ini dijadikan serupa dengan Allah Tritunggal. 3 yang esa. 3 yang esa. Jadi kita nih segambar serupa dengan Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya. Kita segambar. Tuhan Allah lalu buatlah dari tanah. Ya, kalau yang tadi Tuhan Allah bilang jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah ikan, jadilah ternak. Kali ini Tuhan Allah buat dari tanah. Tuhan Allah nggak bilang jadilah, nggak. Khusus buat manusia Tuhan Allah nggak bilang jadilah. Karena ini ciptaan sangat spesial nih, sangat istimewa. Kenapa istimewa? Kenapa spesial? Karena harus segambar dengan yang menciptakan segala sesuatu. Segambar dengan Allah, bayangkan. Harus segambar dengan Allah, sangat spesial. Dari tanah. Ya? Dibentuk. Tuhan Allah bentuk sendiri nih. Ya. Tuhan Allah bentuk sendiri manusia dari debu tanah. Lalu setelah itu Tuhan Allah menghembuskan nafas. Tadinya sudah jadi masih bentuk tanah nih. Sudah jadi. Belum ada darahnya, belum. Masih tanah bentuknya sudah seperti begini nih, seperti manusia, seperti kita. Seperti anak-anak di rumah, seperti bapak ibu gitu. Tapi belum ada darah, belum hidup. Jadi supaya hidup Tuhan Allah buat bagaimana? Tuhan Allah menghembuskan nih, tiup nih dari hidung nih. Nafas kehidupan. Tuhan Allah meniupkan rohnya. Ini dari roh Allah sendiri. Kenapa harus dari roh Allah sendiri? Supaya segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Ya. Ditiuplah nafas kehidupan. Lalu tadi yang tanah liat itu jadi hidup. Jadilah manusia. Setelah itu selesai penciptaan. Selesai penciptaan. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya termasuk manusia. Tapi manusia yang pertama kita dulu belum ada ya, belum ada. Itu ini siapa belum ada? Davlin belum ada. Siapa lagi anak-anak sekolah minggu? Jovan belum ada, mamanya Jovan juga belum ada, papanya juga belum ada. Darlin juga belum ada, mamanya belum ada, papanya belum ada. Yang ada baru 1, siapa? Adam. Baru ada Adam saja. Ya. Lalu nanti dari Adam baru dibuatlah siapa? Istrinya Adam? Hawa. Ya kan? Sudah ingat ya? Lalu setelah itu Tuhan Allah melihat bahwa wow, ciptaan langit dan bumi yang Tuhan Allah ciptakan itu sungguh ketika sudah ada manusia dikatakan apa? Sungguh amat baik. Bunganya bagus. Makanya kalau kita lihat bunga, wah cantik. Bunga burung, wah cantik. Terus kita lihat orang, wah ini cantik. Anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan semuanya cantik-cantik dan ganteng. Nah, jadi sudah ingat. Sekarang Tante mau kasih pertanyaan ya. Ada hadiahnya. Nanti kirim jawabannya. Oh, Catherine juga ya. Catherine ingat anak-anak yang kelas kecil ini. Kelas kecil playgroup.
kirim jawaban ke Kak Manda pakai voice note. Jadi suaranya anak-anak sendiri ya. Siapa yang kirim jawabannya benar dan cepat sampai nomor 1 sampainya, maksudnya ke Kak Manda, ke telepon Kak Manda ya. Kak Manda, dah siapin HP-nya. Pertanyaannya sangat gampang untuk anak-anak kelas kecil dan playgroup. Yang mana aja? Pokoknya kalau jawabannya benar, kelas kecil yang sampainya duluan. Artinya yang nomor 1 jawab paling cepat. Paling cepat maksudnya jawabnya. Pertanyaannya adalah begini. Itu 2 ya. 1 untuk kelas kecil dulu. Kelas kecil dulu apa playgroup dulu? Kak Irin. Kelas playgroup. Oke, playgroup dulu. Bu Guru mau tanya. Itu binatang apa ya? Babi. Pakai suara ya, kirim voice suara ke Kak Manda, HP-nya Kak Manda. Siapa kirim paling pertama dia yang dapat hadiahnya. Babi itu Tuhan Allah ciptakan hari keberapa? Cepat kirim, minta HP mamanya, kirim ke nomornya Kak Manda. Sudah ya? Babi Tuhan Allah ciptakan hari keberapa? Oke, sudah? Mantap. Sekarang untuk yang kelas kecil. Kelas kecil. Pohon kelor nih. Pohon kelor. Udah tahu ya pohon kelor? Tuhan Allah ciptakan hari keberapa? Cepat kirim voice note. Jadi tahu kalau yang ini adalah anak-anak. Nah, untuk kelas besar. Kelas besar. Sudah perhatikan. Sekarang pertanyaan untuk kelas besar. Kuda laut. Kuda laut Tuhan Allah ciptakan hari keberapa? Sudah? Oke, secepat-cepatnya kirim hadiahnya, nanti kirim jawabannya, nanti diambil hadiahnya Kak Manda yang akan umumin. Lihat nanti minta orang tua untuk lihat, ambil hadiahnya nanti sama Kak Manda aja ambilnya. Nah, mungkin nanti nitip pada saat ngambil liturgi ya. Minta orang tuanya nanti diumumin siapa-siapa yang dapat hadiahnya, nanti orang tuanya ngambil pada hari Jumat atau Sabtu pada saat mengambil liturgi. Oke, demikian jauh firman Tuhan. Anak-anak dengerin. Tuhan Yesus berkati, Roh Kudus menolong, anak-anak akan mengingat semuanya ini ya. Sampai jumpa. Ya, akan lanjut dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Om Kadek Nopi. Ya, udah. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya tuh pasti bagus sekali. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, yang judulnya adalah Kasih. Kasih. Lagi sekali. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti Kasih Yesus. Iya, adik-adik, lagunya bagus ya. KASIA, kasih ya. Jadi kepada siapapun kalian harus
kasih, karena Tuhan juga menciptakan alam semesta ini dengan penuh kasih, dan Tuhan melengkapinya juga untuk siapa? Untuk kita, umatnya. Nah, sekarang mari kita sebelum berdoa kita membawa persembahan dulu. Kakak hampir lupa loh. Lupa kamera ini. Harus semangatnya ini. Terus semangat ya. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kita bernyanyi lagi, kita tepuk tangan lagi, kita bergembira lagi, kita bernyanyi betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Ya, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini atas kemurahan Tuhanlah kami boleh melalui hari-hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami, mengasihi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat keluarga yang senantiasa mendampingi kami. Terima kasih untuk ayah dan bunda, papa dan mama, kakek dan nenek yang selalu menyertai dan membimbing kehidupan kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, apapun usaha mereka. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, Tuhan juga memberkati. Dalam situasi pandemi COVID ini ya Tuhan, biarlah kami tetap selalu setia untuk menjaga kesehatan kami, dan kami percaya bahwa situasi ini akan segera berlalu dan kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu yang sangat kami rindu ya Bapa. Tuhan Yesus, hari ini kami membawa dan mengumpulkan persembahan kami kami kumpulkan lewat celengan yang sudah dibagikan kepada kami. Kami persembahkan dengan sukacita ya Tuhan, karena semuanya itu dari mula asalnya. Berkati persembahan kami dan ajarkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, semuanya kami pertaruhkan di dalam nama-Mu dan kami percaya Tuhan Yesuslah yang memberkati kami.
Inilah kami ya Tuhan, anak sekolah minggumu, kami guru-guru sekolah minggumu menyerahkan kehidupan kami dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Ibadah telah selesai. Ingat dimanapun, kapanpun, ingat jaga kesehatan kalian. Selamat liburan ya, kan masih liburan ya anak-anak ya? Ya, lagi liburan. Iya, lagi liburan. Selamat liburan adik-adik ya. Jangan lupa dengan guru-guru sekolah minggu kalian dan jangan lupa juga dengan teman-teman kalian. Kalian bisa saling WA, saling bertelepon. Itu kan masih bisa dilakukan Kak Novi ya. Betul. Oke, sampai jumpa adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.